حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim, ulama, asatid, murabbi, mubalek, para kiai, sesepuh, bini sepuh yang saya hormati. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah, muga-muga tetap dipun paringi sehat. Sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Bapak Ibu kalau orang itu sudah atine ayem, duwike akeh, awake sehat, luar biasa. Dan itu yang harus kita syukuri. Alhamdulillah pula kita bisa mengawali pagi dengan aktivitas sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dilanjutkan dengan zikir dan doa, lalu kita ikuti tholabul ilmi, ta'lim, dalam rangka untuk mengkaji ilmu Allah, dalam rangka untuk melaksanakan perintah Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai kita masuk ke liang kubur. Di tempat ini pula setiap hari itu dipakai untuk kajian bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah usia senja. Kurang lebih di Masjid Al-Falah ini ada sekitar 2.500 lebih jamaah di usia senja yang rajin ngaji. Dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk waktu subuh. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengkaji dan menggali jejak lahir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini pula kita berada di pertengahan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini populer dengan bulan Maulid. Maulidun Nabi. Maulidun Nabi itu berasal dari kata walada. Kemudian yalidu liddatan. Kalau kita pakai wazan fa'ilun menjadi walidun. Maknanya orang tua. Walada lahir, yalidu sedang lahir, walidun orang tua. Mauludun bayi yang lahir. Maulidun tempat atau waktu lahir. Wildatun maknanya usus. Usus bayi ketika di alam rahim itu bahasa Arabnya usus wildah. Kalau milad maknanya alat untuk melahirkan. Kadang-kadang kita ini sudah salah kaprah ya. Happy Maulid. Yang betul itu happy Maulid apa happy milad? Non? Kita sering itu menggunakan istilah milad. Milad itu maknanya alat melahirkan. Dari sisi bahasa. Alat melahirkan itu apa? Ya spring bed, ember, air, gunting, kapas, selontongannya tangan dan seterusnya. Ini jenenge milad. Tapi wis kadung salah kaprah.
Milad dimaknai kelahiran atau ulang tahun. Yang betul kayak kalau pakai bahasa Arab ya happy maulid. Waktu atau tempat lahir. Dalam bahasa ilmu sorof namanya isim makan atau isim zaman. Nek isim makan menunjukkan tempat, nek isim zaman makan itu tempat, kalau zaman menunjukkan waktu. Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada sejarah, kurang lebih tahun 530-an. 530-an Masehi. Kalau Rasulullah lahir kan 571, ada yang bilang 570. Ini biasa Pak, pergeseran sejarah. Malah kalau menurut Ustadz Zainal Abidin LC, seorang tokoh yang melanglang buana dakwah di seluruh Indonesia ini, beliau menyatakan justru yang lebih mendekati kebenaran yang sahih itu bukan tanggal 12 Rabiul Awal, tapi tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi di negeri ini sudah ditetapkan. Karena apa? Karena kajian sejarah mulai tentang perbedaan tahun, apakah itu tahun Hijriah maupun tahun Miladiyah, tahun Masehi, itu kan ada namanya konversi Pak. Nah, itu butuh waktu, butuh ilmu. Jadi kalau pergeseran hari, tanggal yang sedikit 1-2 hari itu hal yang lumrah. Karena ini bukan masalah akidah dan bukan masalah syariah. Sekitar 530-an itu ada orang dari Yaman, di negeri Yaman, namanya Abroha. Sangat populer ini. Abroha itu dulunya ada yang bilang seorang budak. Kemudian menjadi raja sukses di kota Son'a. Kota Son'a itu Yaman Pak. Menurut catatan UNESCO, Son'a itu kota, Yaman itu negeri yang sudah ada lebih dari 3.500 tahun sebelum Masehi. Makanya Yaman ini termasuk negeri tua. Karena itu kaitannya dengan Mesir, Yaman, Jordan, Palestina, Mekah. Ini kota-kota tua. Nah, karena ia iri dengan Ka'bah yang ada di Mekah, kemudian Abroha ini punya inisiatif Pak, membuat namanya Ka'bah Tandingan. Ka'bah Tandingan ini populer dengan sebutan Al-Qulais atau Ghurfatul Qulais atau Gereja Al-Qulais. Yang namanya menandingi Ka'bah ya pastilah bangunan pada masa itu adalah bangunan yang sangat luar biasa. Luar biasa besarnya, luar biasa indahnya, dan luar biasa kokohnya. Tetapi ketika bangunan ini sudah jadi, itu tidak seperti ekspektasinya Abroha. Tidak ada orang yang mau mengunjungi, orang tetap saja ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Akhirnya dia timbul kebencian. Biasa Pak ya, orang itu kalau melihat orang lain, negara lain, kemudian timbul iri. Delok dadi anggota DPR kok enak, tunjangannya sedina 3 juta. Nah itu nek saulan sudah berapa ratus. Akhirnya dijarah. Ya enggak benar itu, ya enggak benar. Karena dalam Islam tidak membenarkan konsep menjarah, mencuri, merampok, merusak, anarkis. Tidak boleh Pak. Itu bukan cara Islam. Ya, cara-cara orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, tapi alhamdulillah itu beberapa orang yang ternyata ada Pak. Ada orang yang membuat menghasut itu melalui media. Nah, orang-orang yang menghasut lewat media, lewat TikTok, itu sudah ditangkap. Ternyata betul dugaan saya, pasti
ada yang menggerakkan. Kita lanjutkan, ketika Abroha ini merasa benci, akhirnya dia memutuskan untuk merobohkan Ka'bah. Dia berjalan dari Yaman ke Mekah, itu kurang lebih 1.300 kilometer. Kira-kira Banyuwangi, Jakarta. Cukup jauh. Dan itu dia minta bantuan kepada Romawi Timur, namanya Bizantium. Jadi kerajaan Roma itu ada dua zaman waktu itu. Ada Romawi Barat yang berkedudukan di Roma, ada Romawi Timur yang berkedudukan di Bizantium. Bizantium itu kalau sekarang mungkin di sekitar Turki, Konstantinopel. Nah, minta bantuan kepada Bizantium dan beberapa daerah negeri yang ia lalui. Sehingga sampai di kota Mekah kurang lebih jumlah pasukan yang dia bawa itu sekitar 6.000. Ada yang bilang 60.000 ya. 6.000-an dengan 12 gajah. Besar Pak pasukan pada masa itu. Nah, setiap negeri suku yang ia lewati itu dirampas, dijarah. Ada ayam dibawa ayam, ada domba dibawa domba, ada kambing dibawa kambing, ada onta ya dibawa onta. Ketika sampai di sebuah kampung namanya Al-Mughammas. Al-Mughammas itu 30 km dari 27 km dari Mekah. Tempat ini sekarang itu dibangun di sebelahnya itu namanya stasiun kereta api. Bukan stasiun kereta api yang cepat Mekah Madinah, bukan. Stasiun kereta api khusus perjalanan haji yang mau lempar jumroh. Dan kereta api ini tidak dipakai untuk jamaah Asia Tenggara, Pak. Nah, disitulah sekarang di Mina itu dibangun stasiun kereta. Nah, di sebelahnya tidak jauh dari tempat itu, itulah namanya Al-Mughammas. Kalau begitu Abroha belum masuk kota Mekah, belum. Masih tertahan di Al-Mughammas ini. Nah, disitulah kemudian Abroha ini mengirim utusan untuk menemui sesepuhnya penjaga Ka'bah. Orang yang disuruh oleh Abroha itu namanya Hanatoh Al-Amiri. Hanatoh Al-Amiri datang ke Mekah menemui Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Akhirnya kakek Rasulullah Abdul Muthalib mendatangi Abroha di Al-Mughammas. Terjadilah dialog. Nah, sepanjang hidupnya Abroha itu tidak pernah lungguh jejer ambek orang yang lawan dialognya. Zaman cari dalam kitab sejarah apapun, tidak akan ketemu. Loh, ketika ketemu dengan Abdul Muthalib kakek Rasulullah, dia turun Pak dari gajahnya itu. Lungguh jejer. Terjadilah dialog. Kalau kita bahasakan wong Surabayaan, Abdul Muthalib, saya tidak bermaksud berperang, juga tidak bermaksud menjarah. Saya cuma mempunyai satu tujuan, menghancurkan Ka'bah. Nah, Abdul Muthalib jawab, loh, kalau itu bukan urusan saya. Ka'bah itu ada yang punya, Ka'bah itu ada yang menjaganya sendiri. Kedatangan saya ke sini, aku mau minta onta 200 milikku yang kamu jarah itu. Abroha kaget Pak. Lulu, Abdul Muthalib, saya datang jauh-jauh ke sini mau menghancurkan Ka'bah, tempat suci yang kamu jaga. Kamu kok malah bicarakan onta itu loh. Loh, ya itu tadi jawabannya. Loh, nek unta iki tekku nek Ka'bah itu ada menjaga sendiri, pemilik sendiri. Akhirnya diberikanlah onta itu. Setelah 200 onta diberikan Abdul Muthalib pulang membawa ontanya. Terus gak ngereken karo Abroha. Abroha ini begitu naik gajah dengan ribuan pasukan,
Setiap kali gajah ini digerakkan untuk menuju ke Mekah, nggak mau Pak. Ini namanya ya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Abdul Muthalib sudah pulang, unta-untanya sudah dibawa pulang, beliau kemudian ke Ka'bah berdoa. Apa? Dia memasrahkan, ya Allah, wong Ka'bah ini milikmu, kau sendiri yang menjaganya. Sekarang aku serahkan kepadamu. Begitu habis berdoa di pinggiran Ka'bah, Abdul Muthalib ini berteriak. Menyuruh penduduk Mekah untuk melihat apa yang akan terjadi terhadap Ka'bah. Akhirnya penduduk Mekah itu diajak naik. Naik ke sebuah bukit namanya Jabal Qubais. Jabal Qubesnya sekarang sudah tidak ada Pak. Sudah rata jadi istana raja. Pasar Seng pun boten enten. Panjenengan kalau yang pernah haji tahun-tahun 80, 90, 2000 itu si ono Pasar Seng. Sekarang sudah tidak ada. Itu di gunung itu dikeruk ya Pak. Ya Allah. Gunung itu dikeruk. Itulah hebatnya Allah ketika memberi kekuatan ilmu terhadap manusia. Makanya Sayyidina Ali pernah bilang, apa? Makhluk Allah paling kuat adalah api. Tapi api bisa kalah dengan air. Air masih bisa kalah dengan tanah. Tanah masih bisa kalah dengan manusia. Laut itu kalau kita ke Makassar, ke Bali, ke Jakarta, itu direklamasi Pak, diuruk. Menungso itu kalai dengan apa? Menungso itu kalai dengan rasa ngantuk. Masih ono jenderal Pak, bintangnya 18. Berlengosi 3 meter. Nek wis ngantuk kate lapo kae? Ya, ngantuk. Wong ngantuk iku Pak, kalai dengan apa? Kopi ya. Manis. Yang biasa ngopi. Kopi ini cakan iku ya. Ayo ngantuk iku lho, kalai dengan apa? Dengan rasa sedih. Ono awong sewedi stres kepengin rabi maneh. Gak iso turu Pak, mau mikir. Iya. Jadi ini kalau ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang bilang, makhluk Allah terkuat itu api, api kalahnya dengan air, air kalahnya dengan tanah, laut bisa diuruk, tanah kalahnya dengan manusia, ide-ide dipaculi, ditanduri, digawe boto. Menungso kalai dengan rasa ngantuk kalah karo rasa sedih. Sedih kaya apa awake dhewe Pak? Masih bisa terkalahkan dengan hati yang sabar. Berarti nek sampean selama ini stres gak iso turu berarti gorong sabar. Lah nek ana wong jarene stres, sedih, susah kok turu ngorok. Nah berarti wis gak sedih, Pak. Alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang bisa tidur lelap. Ini kembali ke laptop. Kembali ke kisah Abdul Muthalib. Begitu orang itu naik ke Jabal Qubais, apa yang akan terjadi? Kisah ini banyak kita jumpai di beberapa kitab, Pak. Dengan mudah. Akhirnya tidak lama kemudian itu di angkasa ini seperti mendung akan turun hujan. Orang merasa alhamdulillah ini mau hujan. Wong Mekah itu Pak, kalau ono udan itu saweneng. Saulan, setahun hujan 2-3 kali, Masya Allah. Saya beberapa kali ketika musim haji, itu kudanan dewers Pak. Ya, wis itu pengalaman. Berkali-kali saya waktu haji itu, kudanan. 3 tahun terakhir ini tidak hujan. Waktu saya itu pernah sampai hujan es Pak. Jadi betul-betul es itu pating kelotak Pak. Turun dari langit. Itulah saya tahu roh udan es.
Kemudian seperti gumpalan awan seolah mau hujan. Ternyata ini ribuan, jutaan, ratusan juta itu burung, Pak. Ternyata burung ini membawa 3 buah batu. Yang 2 dicengkram di kakinya, yang 1 dibawa melewat paruhnya. Kemudian batu-batu ini diturunkan, dijatuhkan di pasukannya Abroha itu. Itulah yang kemudian kisah ini diabadikan di dalam surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai akhir ayat. Allah, ayat ini aneh, Pak. Allah mengawalinya dengan kata alam taro. Jadi ciptaan Allah itu ada yang bersifat hakikiyah, ada yang bersifat ainiyah. Yang bersifat ainiyah itu nonggone Quran biasanya selalu dikasih kata taro. Alam taro, nek coro ilmu bahasa, alam taro ini namanya istifham ingkari. Artinya istifham ingkari, sebuah pertanyaan sing gak butuh jawaban. Lah apa kok gak butuh jawaban? Namanya lil maklum. Padha awake dhewe Pak moro-moro anak wong. Gak ero ta awakmu iku nek Surabaya mai beberapa hari ini ono demo. Gak usah dijawab. Gak ero ta awakmu iku nek saiki presiden kita itu Prabowo. Ini gak butuh dijawab. Kalau dia tidak tahu berarti kebangetan. Makanya menggunakan istifham ingkari kejadian peristiwa yang membutuhkan apa? Ainiyah bisa dilihat oleh mata. Nah, ciptaan Allah yang bersifat hakikiyah itu yang tidak bisa dijangkau kadang-kadang oleh mata. Contoh, kita ini sering bilang matahari terbit, matahari terbenam. Ini namanya ainiyah apa hakikiyah? Moso'a, adakah matahari terbenam secara hakikat? Wong matahari ini terus, ini namanya ciptaan Allah yang bersifat hakikiyah. Tapi untuk mengetahuinya menggunakan ainiyah. Wis iki dawa nek diceritakno dawa nanti wis. Kapan ketemune Abroha terusan? Begitu sudah mati kabeh, Pak. Ternyata Abroha ini hidup. Masih sempat hidup. Pulanglah dia ke Yaman. Sempat mulih nang Yaman. Tapi tidak lama beberapa hari pasukan entek sing nduk Mekah nangone Al-Muhammas, kemudian Abroha pulang beberapa hari kemudian meninggal dunia. Nah, inilah peristiwa yang berkaitan dengan lahirnya Rasulullah. Itu lalu diberi nama tahunnya tahun gajah. Itu tradisi orang Arab kuno, orang Mekah kuno. Kalau ada sesuatu peristiwa itu yang dijadikan patokan. Sakjane bukan hanya orang Arab, Pak, orang Jawa juga sama. Saya ini dulu ketika isik cilik takon nanggone mak kula. Mak, kula niku mbiyen lahir tahun pinten? Gak ero, Pak. Makku niku mboten ero. Bapak kula nggih mboten ero. Lah, sing gawe tanggal kelahiran saya dan tahunnya di ijazah itu kepala sekolah. Wong desa. Pokoke lahirmu iku mbiyen zamane Gistok. Oh, napa Gistok niku? Gistok atau Gestapu. Arek senom saiki gak ngerti apa Gistok itu. Ya, kasihan itu. Orang Indonesia itu mestinya dalam hal sejarah, Pak. Iku nyontoh Korea Utara. Di Korea Utara itu anak kait procot masuk pendidikan, dikenalkan dengan sejarahnya. Dan sejarah Korea Utara tidak pernah dicatat oleh sejarah dunia. Berapa juta orang Korea Utara yang dibantai oleh Amerika. Wah, ini malah keji. Amerika itu kejam, Pak. Nggak play. Ini mlebu YouTube ya. Dulu, termasuk Indonesia. Sekarang yo. Oh, ngenteki tanggone penduduk Palestina. Amerika itu walaupun begitu,
dia strateginya juga salah. Angger anak orang yang nggak sepakat, nggak setuju dengan dia, embargo. Betul. Dia lupa Pak, orang negara-negara yang diembargo ini akhirnya mencari solusi sendiri, mencari hidup sendiri. Nah sekarang negara-negara yang diembargo oleh Amerika membentuk satu kekuatan tersendiri. Tidak ikut NATO, juga tidak ikut kelompok PBB, tidak ikut G20, dia membentuk komunitas tersendiri. Dan ini menjadi kekuatan. Itulah yang disebut Iran, Rusia, Cina, Korea Utara, dan lain-lain. Dan saiki sing diwedeni Amerika ya ini sekarang. Terbukti kapan itu? Kemarin itu meneng-meneng itu Israel dadakno ngebom Iran. Dikira Iran yang sekarang seperti negara-negara lain yang diembargo. Nah itu di luar dugaan. Ternyata nuklirnya Iran sudah sebegitu canggih. Ya ini dowo nanti urusannya. Kita tidak boleh membenci negara manapun Pak ya. Tapi kita harus berdiri sendiri, berusaha menjadi negeri yang baldatun thayyibatun. Seperti yang digagas presiden kita itu, swasembada pangan, swasembada energi. Dan ini kemudian menjadi ditakuti orang. Pun kita teruskan. Ketika peristiwa besar inilah kemudian lahir Nabi disebut tahun gajah. 12 Rabiul Awal. Setelah bayi lahir, cucunya Abdul Muthalib, begitu lahir Pak, kemudian diangkat, digendong, dibawa keliling Ka'bah. Ada yang menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi sebelum Abraha mati. Ada yang bilang sesudah mati. Wallahu a'lam, namanya sejarah. Setelah digendong oleh Abdul Muthalib, diputarkan, ditawafkan di Ka'bah. Namanya tawaf itu Pak sudah ada sejak jauh sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dengan cara yang berbeda. Begitu setelah ditawafkan, lalu berdirilah di dekat multazam itu. Kemudian dia bilang, bayi ini aku beri nama Muhammad. Jadi yang memberi nama Muhammad sinten? Abdul Muthalib. Loh, kok bukan ayah kandungnya? Abdullah ayahnya wafat ketika usia 3 bulan dalam kandungan. Itulah bayi pertama di muka bumi bernama Muhammad. Bapak Ibu, orang itu kalau pakai logika, percaya dengan sejarah, kan gak masuk akal Pak. Mosok jeneng Muhammad mulai Nabi Adam sampai lahirnya Kanjeng Nabi ku lho, ndak ada. Kalau Abdullah banyak, Abbas banyak, Su'aib banyak, Ali banyak, Umar banyak, Bakar banyak. Tapi Muhammad, ya Nabi kita itu, bayi pertama bernama Muhammad. Nah kita diajarkan untuk mencintai Nabi. Ada hadis yang populer Pak, bunyinya begini, di dalam riwayat Tirmidzi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rawahu Tirmidzi. Ini hadis Pak. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, maka ia akan bersamaku kelak di surga. Tapi ono hadis juga. Man azzoma maulidi kana ma'i fil jannah. Hampir sama. Yang kedua bunyinya apa? Man azzoma maulidi kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengagungkan kelahiranku, maka ia akan bersamaku kelak di surga. Kalau yang pertama itu ada hadis, wah, sekalipun tidak sampai pada derajat sahih. Tapi menurut Tirmidzi radhiyallahu an sahih. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku,
bersamaku kelak di surga. Tapi hadis yang kedua ini masih masalah. Artinya masalah begini, saya sampai hari ini Pak belum menemukan hadis iki nduk endi nggone, siapa yang meriwayatkan. Man adzoma maulidi kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengagungkan lahirku, hari lahirku, ini belum saya temukan. Sehingga kalau kita membaca beberapa kitab, ada yang menyebut hadis ini palsu. Palsu niku nek cara ilmu mustalah hadis jenenge hadis maudhu. Nah, karena palsu dikaitkan dengan sejarah juga gak gathuk. Apa? Karena pertama kali adanya peristiwa Maulid itu peringatan secara besar-besaran pada masa Raja Al-Mudhaffar. Punya seorang panglima besar namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika terjadi perang salib, tentaranya orang Islam ini lagi loyo, lagi kendor. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi membangkitkan semangat tentara itu, lalu secara besar-besaran mengadakan peringatan Maulid Nabi. Ini asal-usulnya. Kemudian sekitar tahun 944 Hijriah, itu ada seorang ulama besar dari Yaman, namanya Abdurrahman Ad-Dibai. Abdurrahman Ad-Dibai. Makanya wong kampung-kampung itu kalau berangkat maulutan, malam Jumatan, biasanya apa nanti ditakoni, nanti bro, dibaan. Lah, kitab ini diberi nama Maulidun Nabi. Mau Jemu'ah Maulidun Nabi. Sing nulis Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau wafat 944 Hijriah. Berarti kurang lebih 900 setelah Rasulullah wafat. Orang ini Pak, seorang Al-Hafidh. Al-Hafidh itu julukan ahli hadis. Selain hafal Quran, juga ahli hadis. Beliau hafal lebih dari 100.000 hadis. Sepanjang hidupnya, Abdurrahman Ad-Dibai itu mempunyai majelis taklim seperti ini, kira-kira. Itu bisa menghatamkan 100 kali kitab Sahih Bukhari. Ya, orang-orang hebat itu. Yang kedua ada lagi namanya Sayyid Zainal Al-Barzanji. Sayyid Zainal Al-Barzanji. Kalau ada orang julukan Sayyid berarti apa? Dzurriyyatur Rasul. Masih ada jalur nasab dengan Rasulullah. Orang mana ini? Orang Madinah. Beliau wafat pada tahun 1177 Hijriah. Berarti lebih lama lagi dengan Rasulullah. Lebih lama, 1000 tahun lebih. Bapak Ibu, beliaulah yang kemudian juga menulis kitab yang populer dengan sebutan Al-Barzanji. Beliau seorang sayyid. Nah, di usia 31 karena beliau orang asli Madinah. Umur 31 tahun, beliau sudah diangkat oleh kerajaan waktu itu menjadi mufti di Madinah. Kalau beberapa tahun terakhir yang menjadi mufti di Mekah namanya Abdullah bin Bas atau Ibnu Bas. Nah, Ibnu Bas ini seorang ulama besar di Mekah yang sangat disegani. Punya masjid besar namanya Masjid bin Bas di kawasan Ajiziyah. Bapak Ibu, kitab ini kemudian populer dibaca hampir setiap tahun ketika peristiwa Maulid. Nah, di Surabaya, Sidoarjo ini masih ada tradisi mulutan. Mulutan itu bahasa Lughatul Mukhtalithah, campuran antara bahasa Arab dan Jawa. Wong Jawa nek Jawa nek bahasa Arab tinggal nambah akhiran an. Yasin, yasinan, tahlil ya, tahlilan, mulutan. Nah, di Surabaya Sidoarjo ini masih ada tradisi. Apa? Kalau ada peringatan Maulid membaca kitab Maulidun Nabi. Terus dhuwur iki dikai benang, tampar. Terus digantungi, Pak.
amplop ono duwike 100.000, 50.000 gitu. Terus sewur, sepeda motor, kulkas, mobil, digantungi kabeh. Taman kok guyu. Bener toh? Iya, cuman ya kulkas ya gak ono ya apa lagi gantung ya. Ya. Kalau di Sidoarjo itu masih ada, Pak. Ketika membaca kitab Maulidun Nabi itu ada satu hadis ya. Itu ada namanya tempat Mahallul Qiyam. Mahallul Qiyam ngawate kabeh, Pak. Berdiri seolah-olah Rasulullah datang, hadir. Lah terus ketika berdiri ku terus rawoyoan, jawukuki apa mau? Amplop, terus apa lagi? Kulkas, sepeda motor, mobil itu tadi. Kalau di Sidoarjo enggak, Pak. Ada lagi duit. Duit itu diambil, diadai, disawurno. Akhirnya rawoyoan. Sekarang pertanyaan saya, ini kan wujud dari kecintaan terhadap Rasul. Nah, pertanyaan saya, boleh apa enggak model kayak gini? Ayo. Saiki nek anjene oleh sampean dudono aku dalile nek wong Islam iku oleh royoan. Ayo. Nek anjene memberi ya kasihlah. Yang cara yang baik. Nah, nek royoan ini, Pak, ini yang menurut saya sudah keluar dari syariat. Kalau kepingin mulutan ya mulutan sing apik lah. Diundang ya, diundang dikai mangan, dikai kopi, wes mangan sing enak, mari ngono mulai dikai berkat. Ah itu baru bener. Tuk dicelukno ustad, jero tahu sia. Kan tidak apa-apa kalau gitu. Baik, baik. Makanya kita harus memilah. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah, Pak? Yang nomor siji, mencintai Rasulullah itu adalah meyakini secara total bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini nomor siji. Lebih dari itu enggak boleh. Enggak boleh, Pak. Ini sudah pakem dari Rasulullah bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulullah. Kalau di pesantren itu ada syair begini, Pak. Muhammadun basyarun lakal basyari. Nah diterjemah, Muhammad iku menungso ning ora kaya lumrahe menungso. Apa kok gak kaya lumrahe menungso? Karena beliau mendapat wahyu, itu yang dimaksud. Syair ini populer, Pak, di pesantren. Yang kedua, tidak mengkultuskan. Kita, kalau saya tanya, Pak, sebatas mana orang itu dikatakan mengkultuskan Kanjeng Nabi? Kita melihat orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Nasrani, Pak, bagaimana mengkultuskan itu Yesus atau Isa? Dia dinobatkan sebagai anak Tuhan, dinobatkan sebagai Tuhan, dinobatkan sebagai Tuhan yang berwujud manusia ke muka bumi. Nek bahasane mereka mengosongkan. Karena apa? Mengosongkan, jadi Tuhan mengosongkan kemudian ke dunia. Lah nek surga ini kosong dari Tuhan, ini carane bantah. Nah terus apa sing jaga alam semesta? Iki lho, Pak, yang dimaksud mengkultuskan itu di sini. Jadi harus ada benang pemisah. Selama kita tidak menganggap hamba dan Rasul, dia tidak termasuk kultus. Nomor 3, mengikuti perintahnya. Wa manahakum fantahu. Apa yang aku perintah, apa yang aku larang, tinggalkan. Apa yang aku perintah, kerjakan. Nomor 4, menjauhi larangan, Pak. Menjauhi larangan ini Nabi niku abote setengah mati. Abot, Pak. Abot. Contoh awake dhewe nek ngaji ngene kaya alim-alimo. Kaya gak ono dosa, Pak. Saya sudah biasa ngaji subuh. Begitu metu teko nggone
lampu merah iki mandek. Ah, kadang-kadang nduk ngarep iki ada sepeda motor, Pak. Goncengan lanang ambek wedok. Sing wedok iki nduk mburi, Pak. Gawe kaos oblong, gawe kathok pendek. Ngerangkul karo sing ngarep. Yo kene iki ketok, Pak. Kula niku dari ngaji nang gone Masjid Cahaya Surga. Gone pundi niku? Pondok daerah Wage, Pak. Metu tuh kok masjid ana arek wedok loro, Pak. Gawe kathok pendek loro. Gawe kaos oblong ya. Kula niku mikir astagfirullah ya Allah. Aku ki mari ngaji, saiki ndelok kaya ngene. Dan itu realitas, Pak. Iki jarane mau perlu contoh. Nah iya. Ayo. Contoh. Dan itu real. Begitu nangone masjid, Pak, wis koyo gak ono dosa blas. Nggih. Metu Surabaya ini, Pak. Allah. Yang kelima, kita berusaha mengamalkan sunnahnya dan hal-hal yang mubah. Oke lah, nek gak iso sing sunnah, minimal yang mubah. Ini aja sudah berat. Makanya setan itu di dalam menggoda manusia mempunyai 5 tahap. Yang pertama, menanamkan keyakinan ya apa carane orang Islam ragu terhadap Al-Quran. Dalikal kitabula roibafi. Nomor 2, bagaimana caranya umat Islam bisa syirik kepada Allah? Karena ini dosa paling besar. Yang ketiga, bagaimana caranya agar orang Islam bisa melakukan dosa besar? Kalau ini gagal, setan turun. Ya apa carane manusia orang Islam bisa melakukan dosa kecil? Dan yang kelima, turun lagi kalau dia gagal. Ya apa carane menungso melakukan perbuatan sesuatu yang tidak ada pahalanya. Ayo sapa sing iso menjamin bahwa perbuatan kita selalu ada pahala? Angel. Menanamkan keyakinan bahwa Quran itu ragu. Nomor 2, ya apa carane musyrik? Nek gagal setan mudun ya apa carane nglakoni dosa gede? Nomor 4, bagaimana caranya kalau setan gagal? Kita bisa melakukan dosa kecil. Dosa kecil masih gagal. Setan tidak putus asa. Bagaimana caranya kita berbuat sesuatu tanpa ada pahala? Padahal orang Islam itu, Pak, ketika melakukan sesuatu, mengawalinya dengan Bismillahirrohmanirrohim. Ibadah. Apakah kita tiap hari begitu? Belum tentu. Kemudian yang keenam, meyakini dan meyakini secara total tentang kebenaran ajaran Rasulullah. Harus, Pak. Tidak boleh bukan ragu iki diterima iki enggak boleh. Enggak bisa. Quran seluruhnya harus kita imani. Dipilih-pilih gak iso. Maka cacat iman itu nanti. Dan yang terakhir, kita harus bisa mendakwahkan. Ini yang berat. Setiap orang diberikan kewajiban oleh Allah amar ma'ruf nahi mungkar. Pun nggih, saya tidak membuka dialog. Mudah-mudahan sisa umur kita barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh soleha. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberi jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada di antara kita, keluarga kita yang belum ketemu jodohnya. Allah segera memberi jodoh yang baik. Jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu surga. Mungkin ada di antara kita ini yang masih punya hutang banyak. Allah segera memberi kemampuan untuk bisa segera melunasinya. Yang belum punya pekerjaan, Allah segera memberikan pekerjaan sehingga mampu menghidupi diri dan keluarganya. Anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Kita semua yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali. Yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Madinah di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allah menjadikan negeri kita
negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.